Seringkali dalam hidup ini, masalah begitu besar yang tercipta dalam hidup kita bermula dari rasa takut dan khawatir kita. Tapi mari hari ini terkadang dalam doa kita membesarkan masalah dalam doa kita. Mulai pagi hari ini kita mau belajar, bukan masalah yang kita besarkan Bapak Ibu Saudara, tapi biarlah Tuhan kita yang kita besarkan lewat masalah, lewat cobaan yang kita hadapi. Sebab saya percaya pada waktu kita membesarkan Tuhan, masalahmu akan semakin kecil. Tuhan yang semakin diperbesar. Haleluya. Karena percaya. Terima kasih Tuhan. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama kita akan pujian. Aku Tuhan, punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang selalu menggenapi firman-Ku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita pujian ini bersama-sama. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. angkat tanganmu sama-sama, katakan. Aku punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Kami percaya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita menyembah Dia. Karena Percaya. percaya. Terima kasih Tuhan, Kau yang berjanji setia. Berjanji Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan pagi hari ini. pengharapanku Haleluya. selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Haleluya. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh
Aku punya Tuhan yang besar. telah berjanji dan sanggup menyerapi. Ku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Sidang jemaat Tuhan saja angkat pujian ini. Aku punya biar sisi hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya. Bersepakat ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang yang sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang, haleluya Tuhan, kami percaya. Allah besarkan, kami besarkan nama-Mu selalu dalam hidup kami. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, haleluya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, haleluya. Mari kita lihat kiri kanan dengan membuat salam seperti biasa. Apa kabarnya hari ini? Ya, lihat kiri kanan, depan belakang. Ya, shalom. Walaupun memang sudah kangen mungkin bersalaman, berpelukan, tapi memang protokol kesehatan tidak memungkinkan. Tapi kami percaya dalam roh kita bersehati, amin. Dalam roh kita keluarga, amin. Dimanapun kita berada tetap Yesus kita dahsyat, amin. Kalau saya bilang Yesusku, Anda jawab dengan ketepalan tangan, dahsyat, amin. Yesusku, dahsyat. masih kurang kencang, Yesusku. Kalau bilang Yesusku, Yesusku, kurang kencang, Yesusku, Yesusku. Haleluya, Allahku dahsyat, haleluya. Haleluya. Sama-sama. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke nama Yesus disanjung. dari pulau-pulau, Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, haleluya. kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, dari pulau-pulau, lembah-lembah, sekali lagi katakan dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Angkat tangan sama-sama. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, Seluruh bumi sujud menyembah. Yesusku, Yesusku,
Haleluya. Dari utara ke terdengar selatan, pujian. terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, sanjung tinggi. nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang kemuliaannya disaksikan, haleluya. kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung nama tinggi. Yesus disanjung. Dari mana saudara? Dari pulau-pulau, lembah-lembah, Duduk dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah, lembah-lembah, gunung. Siap-siap. gunung yang tinggi. Dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud Menyembah tinggikan namamu. Allahku dahsyat Berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama Allahku. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama Allahku dahsyat berkuasa, Tuhan. Haleluya. sujud menyembah Tinggikan nama Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa. Kita beri kemuliaan balik buat dahsyat. Menyembah Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Haleluya. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, Seluruh bumi sujud menyembah tinggikan namamu. Tinggikan namamu. tinggikan namamu. Yesusku, Yesusku, haleluya. Kita mau bangkit bersama-sama. Mari bersama-sama katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita maju bersama-sama. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Semua ya, nama Yesus Tuhan, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yesusku, Yesusku. Bangkit, suka nama. Mari kita maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar dengan kuasa namanya. Nama Yesus yang Tuhan, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama
busuk. Nama Yesus di atas. Nama Yesus sama-sama. Nama Yesus menangiku. Nama siapa? Kota benteng yang teguh. Nama Yesus takkan semua busuk. Nama Yesus di siap-siap. 1, 2, 3, 4. Nama Yesus haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. 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 Yesusku dahsyat, amin. Yesusku. Yesusku, Yesusku. Yesusku dahsyat. Haleluya. Alangkahnya penyakit biasa, tapi Yesus kita dahsyat. Amin. Alangkah, alangkah Indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku, Yesusku ajaib, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Bersama-sama kita percaya Yesus kita dahsyat. Haleluya. Alangkah Indahnya hidup di dalam Tuhan, amin. Mencurahkan Biar berkat yang melimpah bagi setiap kita pagi hari ini. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Haleluya. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, tak terkuasa-Mu. Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku ajaib. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar. Yesusku dahsyat, haleluya. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku ajaib. Yesusku dahsyat, tak Terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat Jemaat saja, jemaat saja. Yesusku sama-sama. Yesusku dahsyat, ku tak Ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Sama-sama Yesusku. Yesusku dahsyat, Tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku, ya, haleluya. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku ajaib. Yesusku ajaib, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya.
Tuhan. Mari kemudian ngomong lagi kita. Beri kemuliaan lagi kita. Ku percaya janji-Mu. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Karena Kaulah sumber kekuatan kami berserah hanya kepada-Mu. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya janji-Mu ya Tuhan, yang selalu ya dan amin. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Biar musik saja. 2 minggu lalu saudara, tepatnya hari Rabu, pada saat saya disuruh jam 8 harus online bersama dengan Pak Gembala Pastoral di radio. Saya bersama dengan supir dan satu II saya berangkat dari Muljor Puri menuju ke Jol Cengkareng. Entah kenapa pada saat di perjalanan kami tidak apa-apa. Jalan kurang lebih supir saya bawa 125 kilo. Jalan cukup kencang. Tetapi tiba-tiba ada batu terjatuh dari sebuah truk. Dan jatuh pas di tengah-tengah. Saat itu supir saya tidak bisa menghindari. Tiba-tiba dia melaju tetap dengan cepat, dengan kecepatan yang 125. Dan batu itu masuk ke dalam kolong mobil kita. Dan mengenai pas tengah-tengah, dan saya duduk paling tengah, mental ke depan bersama dengan saya bilang, dalam nama Yesus. Dan itu cukup kencang dan tidak ada mobil, puji Tuhan, di belakang. Dan pada saat mobil itu bisa dikendarai, karena mobil itu balancingnya luar biasa, bisa balance. Dan saya percaya itu karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya saudara. Dan saya percaya mulai dari saya selamat dari kereta api, ditabrak kereta api bersama Devi pada waktu survei untuk anak-anak asuh waktu itu. Selamat dari bom Kuningan. Dan kali ini Tuhan meluputkan saya dari sebuah kecelakaan yang saya pikir kalau mobil biasa mungkin akan mental dan mungkin terbalik. Dan saat itu saya bersyukur dan saya gemeteran dan saya nggak bisa ngomong sampai pulang. Ban saya tiba-tiba bocor habis pada saat
ada di apartemen Citra Lex saat itu. Dan saya bilang, Om, sorry saya tidak bisa mengikuti, saya hanya bisa kesaksian dari situ. Karena saya nggak bisa ngomong. Sampai di rumah pun Devi tanya, kenapa? Saya hanya diam, termenung, dan Tuhan Yesus tetap baik. Dimanapun kita berada, malaikat Tuhan akan terus menolong kita, menaungi kita saudara. Asalkan tetap duduk diam, berdoa bersama keluarga. Dan saya percaya ini akibat doa kami di rumah bersama istri anak saya. Selalu mendoakan saya dimanapun saya berada saudara. Saya percaya bahwa hari ini janji Tuhan iya dan amin. Apapun hari ini kau gumulkan, apapun sakit penyakitmu, Tuhan tetap ada saudara. Tuhan tetap hadir dimanapun kita berada. Percayalah, janji Tuhan tepat pada waktunya. Kalau hari ini Tuhan sudah tolong saya, Tuhan yang sama juga yang akan menolong saudara semuanya pada hari ini. Sungguh besar setiamu. Mari kita siapkan hati kita. Kau-Nya Tuhan bagiku. Haleluya. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Siapa yang hari ini kau takut, kau gentar, berkata dengan imanmu, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terlukis dalam, saya sebenarnya hambanya, kuatanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya. Haleluya. Salam. Salam, puji Tuhan. Hari ini saya diberi kesempatan oleh Pak Yusa untuk menyampaikan sebagian dari firman. Dan saya percaya firman Tuhan yang hari ini yang saya bawakan juga adalah kesaksian hidup buat saya secara pribadi. Jadi tentunya apa yang kita sampaikan pada pagi ini juga adalah untuk saya secara pribadi juga. Jadi bukan untuk semuanya aja, tapi untuk saya secara pribadi. Karena saya percaya firman Tuhan pagi ini adalah benar-benar harus kita ikutin. Kenapa? Karena
2-3 minggu sudah ada diperlengkapin oleh iman, diperlengkapin oleh pengharapan, diperlengkapin oleh kasih. Nah, tiga-tiga ini tanpa yang ini juga itu tidak ada artinya sama sekali. Jadi kita percaya pagi ini yang judul firman Tuhan pada pagi ini adalah diperlengkapi dengan penguasaan diri. Nah, penguasaan diri inilah yang kadang-kadang sangat sulit kita lakukan. Kenapa? Karena pada masa saat seperti ini, di masa pandemik seperti ini, kadang-kadang kita tadi Robi udah menyanyikan sebetulnya lagu, jangan khawatir juga ya. Pada masa pandemik seperti ini, kita percaya penguasaan diri kita kadang-kadang down, kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita tidak berkutik. Karena apa yang terjadi pada kita itu adalah tiba-tiba masalah itu muncul, masalah itu datang secara tiba-tiba sehingga kita motivasi hidup kita down, semangat hidup kita jatuh. Hari ini saya bersaksi pada teman-teman, saya baru berduka pada minggu lalu. Papa saya meninggal karena semangat hidupnya berkurang. Jadi bukan karena sakit, tapi karena semangat hidup. Jadi saya minta pada teman-teman pada pagi ini, tolong kembali lagi kepada Tuhan. Hanya lewat Tuhan Yesus kita, hanya lewat Tuhan Yesus kita bisa tetap bersemangat. Amin. Percaya Tuhan memberkati kita dan Tuhan akan menguasai hidup kita. Arti penguasaan diri, namanya penguasa. Penguasa artinya yang punya kuasa. Jadi kuasain diri kita. Diri kita berkuasa. Sebenarnya kita berkuasa atas diri kita sendiri. Kita mau hidup atau mati, sehat atau sakit, semuanya itu adalah dari diri kita sendiri. Amin. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau kita ini ada apa-apa. Tapi salahkanlah introspeksi pada diri kita sendiri. Karena Tuhan telah memberikan kesempatan buat kita untuk memilih. Amin. Jadi diperlengkapi dengan penguasaan diri. Definisi penguasaan diri kita bisa lihat definisinya. Ada dua pengertian yang saling berkaitan. Saling berkaitan. Penguasaan diri yang pertama itu adalah, penguasaan diri adalah kemampuan untuk menahan. Jadi kemampuan kita untuk menahan diri, mengekang dan menjaga diri kita sendiri. Tetap stabil. Jadi tetap stabil. Di dalam batas wajar seturut kehendak Allah. Kenapa kita katakan tetap stabil? Karena pada saat kita dalam masalah, biasanya kita hidup dalam keadaan tidak stabil. Penguasaan diri inilah, karena kalau kita dapat masalah apapun, saya pernah dapat masalah yang cukup berat. Waktu dapat masalah itu, kalau saya tidak stabil, maka hari ini saya mungkin tidak akan berdiri di tempat ini. Amin. Jadi saya percaya, karena kita tetap stabil, kita tetap lakukan sesuatu yang stabil, yang kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, biarkan kehendak Tuhan yang terjadi pada hidup kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, amin. Nah, waktu kita tetap stabil, kita dapat mengendalikan diri kita. Waktu kita down, apapun yang kita buat, kita pasti demotivasi. Ngapain saya hidup, ngapain saya kerja, saya nggak dapat apa-apa lagi. Ngapain, kenapa saya udah berkumpul. Kadang-kadang kita gini ya, ini contoh yang dunia nyata. Kadang-kadang kita udah kumpul uang, harta, sebagian besar yang kita miliki. Tiba-tiba, satu hari hilang. Itu sering terjadi pada hidup kita dan itu juga terjadi pada hidup saya. Satu hari hilang. Dan apa yang terjadi? Apakah kita mengendalikan diri kita? Kita bisa menahan diri kita atau kita tetap jatuh ke dalam jurang yaitu kekhawatiran, jurang kegelisahan, tidak bersyukur pada Tuhan. Nah, itu yang sering terjadi pada kita. Pagi ini saya minta teman-teman supaya kita, kalau apapun yang terjadi, apapun masalahmu, kuasailah dirimu itu tetap percaya Tuhan adalah semua yang mengangkat kita. Tuhan yang selalu menjaga kita. Amin. Amin. Ya, tidak ada masalah apapun yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan hanya melihat kesetiaan kita. Tuhan hanya melihat, sudah waktunyakah anak-anakku ini diangkat olehku. Kadang-kadang doa yang kita panjatkan belum didengar Tuhan.
Doa yang kita panjatkan boleh didengar Tuhan. Kita mengeluh. Jangan. Karena inilah saatnya. Tetap kita bisa menguasai diri kita. Amin. Nah, kita bisa baca di Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Seperti tadi saya katakan, kalau kita tidak bisa menguasai diri, pikiran kita sudah mulai negatif, ya hati kita sudah mulai mengeluh kepada Tuhan, semuanya udah hancur. Ya kalau istilah kita di lapangan, hancur cur gitu ya. Jadi udah hancur, udah apa-apa. Ya, kita nggak bisa menguasai diri. Kita akan diserang. Ngapain lu ikut Tuhan? Ngapain lu gini? Ngapain lu percaya pada Tuhan? Benar nggak? Ya, itu diserang kita. Akhirnya iman kita rontok. Ya, jangankan iman kita, tembok aja roboh. Lebih besar iman atau tembok? Benar? Tembok aja roboh. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita. Menguasai diri kita, tapi mengendalikan diri kita. Amin. Jadi, nah, yang kedua, yang satu itu adalah menahan, mengekang, dan menjaga diri. Kalau kita udah bisa menahan, kalau kita bisa mengekang, kalau kita bisa menjaga diri, artinya kita akan naik ke next level. Next level yaitu apa? Penguasaan diri adalah kemampuan untuk memimpin, mengatur dan menata diri secara bijaksana seturut kehendak Allah. Kalau kita udah bisa menahan diri, kita udah bisa mengekang diri, dan kita sudah bisa menjaga diri, artinya kita sudah bisa memimpin, kita sudah bisa mengatur, dan kita sudah bisa menata diri. Amin. Cukup luar biasa. Penguasaan diri itu adalah kita bisa menjadi pemimpin. Orang yang bisa menjadi pemimpin adalah orang yang bisa menguasai diri. Contoh yang gampang. Kadang-kadang ada anggota kita udah buat salah dan kekeh lagi tidak mau ngaku salah. Apa yang kita lakukan? Emosi bukan? Marah bukan? Amin. Kalau kita marah langsung emosi pada anggota kita, apakah anggota kita itu menerima atau bertahan? Halo? Dia akan bertahan atas kesalahannya. Tapi kalau kita lakukannya dengan menguasai diri, kita datang dengan tenang, kita datang dengan sabar, kita datang dengan sesuatu yang tidak menyampaikan muka marah. Kira-kira anggota kita itu lebih bersalah nggak dihadapin kita? Perasaannya bersalah, dia akan mendengar kata-kata kita. Nah, disitulah penguasaan diri itu kita bisa memimpin, mengontrol orang. Karena kadang-kadang saya selalu bilang di kantor, saya bilang orang yang marah itu memperbesar kebodohan. Artinya, waktu dia cepat marah, dia cepat emosi, dia akan kita tahu kelemahannya di mana. Amin. Tapi kalau orang yang santai, senyum, kapan dia marah, orang nggak tahu, kapan dia sukacita juga, orang nggak tahu, orang semua sebut, ini sukacita terus. Nah, saya berterima kasih karena sejak saya bertobat dalam arti sesungguhnya, artinya saya baptis tahun 98, saya bertobat sesungguhnya ada di 2006. Jadi di 2006 itu karena berkat istri saya selalu mendoakan saya. Nah, pada pagi ini saya sampaikan, waktu saya lakukan seperti itu, anggota tim saya yang ada di Indonesia saat ini, saya boleh katakan satu hal, yang paling pakai dir, minta yang kita takutin cuma satu, minta tolong. Jadi saya selalu katakan, tolong ya, bantu saya. Tolong ya, bantu saya. Jadi minta tolong yang paling saya takutin. Tapi kalau kita dengan marah-marah, apakah mereka takutin? Tidak. Saya katakan kepada teman-teman, ini adalah cerita yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan saya. Di mana saya berserah total kepada Tuhan. Nah, kenapa? Karena di Amsal 16 ayat 32, ayatnya berbunyi seperti ini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut
kota. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Artinya apa? Artinya jangankan kantormu, jangankan sekelilingmu, jangankan rumah tanggamu, jangankan di gerejamu, jangankan apa yang terjadi sekelilingmu. Kota aja takluk pada kita. Betul? Jangankan sekeliling kita, gereja kita itu mah kecil. Kota aja kita taklukin. Karena dia bilang melebihi orang yang merebut. Orang yang merebut artinya orang yang sebelumnya bukan berkuasa di kota itu datang merebut kota itu. Amin. Nah, inilah kalau kita bisa mengendalikan diri atau menguasai diri kita. Ini Alkitab yang mengatakan. Nah, supaya kita bisa menguasai diri, kata pertamanya adalah apa? Orang yang sabar. Orang yang sabar, gimana kita bisa sabar? Orang yang bisa memberi pengampunan. Jangan kata kita bisa bilang kita sabar, tapi masih dalam keadaan marah. Itu nggak mungkin bisa sabar. Caranya gimana? Memberi pengampunan. Orang yang bersalah pada kita. Ingat kata Yesus terakhir kali. Apa yang dia katakan? Mereka tidak tahu, mereka bersalah. Jadi kalau orang ada yang bersalah pada kita, ingat kata-kata itu. Mereka tidak tahu, mereka bersalah. Ampunilah mereka, doain mereka. Amin. Jadi kalau kita doain mereka, kita ampunin mereka, kita akan dapat sukacita. Kenapa kita nggak bisa menguasai diri? Karena kita suka marah. Kita tidak kontrol emosi kita, betul? Karena emosi yang tidak bisa kita kontrol, akhirnya kita nggak bisa menguasai diri, betul? Amin. Nah, orang yang bisa menguasai diri, dia akan unggul. Kita bisa baca di 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang dapat mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Penguasaan diri itu penting sekali ya, bagi semua orang yang percaya supaya kita bisa unggul. Orang yang bisa menguasai diri pasti hidupnya akan lebih nyaman. Hidupnya akan lebih tentram. Saya ada satu slogan yang mungkin nanti hari Jumat juga akan saya sampaikan. Saya bilang gini, orang terlahir kalau bukan kaya, tidak kaya. Orang terlahir kalau tidak kaya, itu bukan salah kita, bukan salah saya. Kalau saya terlahir tidak kaya, itu bukan salah saya. Tapi orang kalau meninggal tidak kaya, itu kesalahan saya. Kalau saya tidak kaya, itu kesalahan saya. Karena kita diberi kesempatan semua di hadapan Tuhan 24 jam. Amin. 24 jam. Gak ada yang lebih. Ada yang 24 jam 1 menit? Enggak ada. Pagi ini saya sampaikan lagi. Semua kita dengan Tuhan itu sama. Teman-teman melihat kita, saya dan Nelly hari ini bisa begitu. Itu semua anugerah Tuhan. Amin. Pak Yusa, Bu Maria, Pak Cuncun, Bu Inge, mereka saksi hidupnya. Mereka saksi hidup, waktu saya dalam masalah besar, saya tidak pernah banyak mengeluh kepada siapapun. Tapi saya datang ke hadapan Tuhan, saya bersujud di hadapan Tuhan. Saya percaya Robi dan Devi juga seperti itu. Kita bersujud di hadapan Tuhan, kita datang ke hadapan Tuhan, kita bersungkur. Karena kita percaya hanya Tuhan satu-satunya yang bisa melindungi kita. Amin. Hanya Tuhan yang bisa menjaga kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya kan? Karena penguasaan diri itu bagi kita yang percaya, agar berhasil atau unggul dalam kehidupan kekristenan. Dan, dan itu tadi slide berikutnya ya. Dan menerima penghormatan dari Tuhan. Tuhan itu akan sayang pada kita kalau kita bisa sesuai kehendaknya.
kita bisa ikut dalam penguasaan diri kita. Tuhan akan sangat-sangat sayang pada kita. Kita sebagai orang tua, kalau anak kita melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang selalu gembirakan hati bapaknya, sayang nggak kira-kira? Sayang? Nah, saya lihat Yanto, Linda kemarin untuk mama ya, mama gitu. Kira-kira sukacita nggak mama? Sukacita. Nah, sama dengan kita di bumi seperti di surga. Kalau kita lakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, gak usah khawatir, gak usah minta berkat. Tuhan akan memberkati kita. Amin? Gak usah minta. Kalau kita minta terus-terus, itu artinya kita gak percaya. Kita gak percaya sama Bapak kita. Benar gak? Kalau kita minta terus-terus, itu artinya kita percaya gak sih? Enggak. Bapak kita tahu apa keperluan kita. Kuasainlah diri kita. Dan saya percaya pada pagi ini, apa yang kita lakukan, kalau kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan berkati. Amin. Nah, selanjutnya, mengapa kita perlu memiliki penguasaan diri? Ini kenapa kita perlu? Karena satu, kita cenderung bereaksi spontan. Yaitu bertindak dulu baru mikir. Berapa banyak kita bertindak dulu baru mikir. Kita waktu marahin orang atau apain orang, kita kutukin orang dulu baru mikir gue salah. Seberapa banyak kita lakukan seperti ini? Seberapa banyak kita sering lakukan seperti ini? Kenapa kita perlu penguasaan diri? Karena kita suka. Udah sakit hati orang itu baru kita minta maaf. Sering ini terjadi pada hidup kita? Ya kalau hari ini sering terjadi. Nah maka kita butuh namanya penguasaan diri. Yang kedua, kita lebih suka bersikap semaunya yang dapat menimbulkan kerugian daripada bertindak tertib melakukan penguasaan diri sebagai kerugian yang dapat dicegah. Contoh yang paling gampang, semaunya kita. Kadang-kadang saya juga bukan kadang-kadang. Kalau kita lihat ada barang-barang sale tahu kan? Salingnya 70%, nggak butuh kadang-kadang kita beli, betul nggak? Sampai di rumah pun kadang-kadang nggak tahu tuh dipakai untuk ngapain. Sehingga terjadilah kerugian. Coba kita bisa bayangkan uang-uang tersebut tidak dipakai untuk hal seperti ini, tapi kita dipakai untuk mengatur keuangan kita. Saya mengajak teman-teman nanti di hari Jumat itu saya akan sharing tentang roadmap yang dimana roadmap financial freedom, yang dimana kita akan melihat gimana caranya menata keuangannya dengan baik dan benar gitu. Jadi teman-teman bisa ikut di dalam hari Jumat. Nah, kenapa? Itu yang kedua, karena kadang-kadang kita nggak punya planning, kita asal-asalan. Ya, yang ketiga, kita perlu penguasaan diri sebagai latihan iman dan bagi pengembangan karakter yang lain. Nah, penguasaan diri itu adalah iman. Jadi kadang-kadang kita udah jatuh, kita bisa mengendalikan diri kita tetap stabil, sehingga iman kita terbentuk, kita percaya pada Tuhan, betul? Dan pembentukan karakter kita yang lain apa? Kita jadi lebih sabar, kita lebih bijaksana. Jadi kalau kita lebih sabar, lebih bijaksana, kita punya iman yang tumbuh, ya, pengharapan yang besar, punya kasih yang luar biasa karena kita sabar. Jadi 3 minggu sebelumnya itu ada kaitannya dengan penguasaan diri. Amin. Jadi sesuatu itu bisa kita capai kalau kita benar-benar mengendalikan diri kita. Nah, siapa yang mau mencoba untuk mengendalikan dirinya dengan baik dan benar? Amin. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi kalau yang mau, ya. Ya, terima kasih. Karena saya percaya, ya, semua itu adalah berasal dari Tuhan. Nah, tadi saya udah bilang mengapa. Sekarang saya kasih caranya. Inilah yang paling penting caranya, ya kan? Di antara semua. Cara membangun penguasaan diri. 1.
menguasai diri dalam perkataan. Setiap kata-kata yang keluar ibarat sebuah doa. Apalagi saya katakan dengan jelas pada pagi ini, apabila Anda adalah pendoa syafaat. Teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, apa yang keluar dari mulut Anda itu adalah berupa doa. Kita sebagai anak Tuhan di tempat ini, apa yang keluar dari mulut kita itu berupa doa. Amin. Kalau kita bilang, ini orangnya nanti pasti ini pasti. Artinya kita udah berdoa pada Tuhan, orangnya pasti susah, pasti sakit, tidak sembuh atau gimana. Benar? Jadi apa yang kita keluarkan dari mulut kita, ya kita kuasain dulu perkataan kita supaya gak ada sesuatu yang tidak baik dan tidak dapat keluar dari mulut kita. Jadi semua yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang baik. Ya, jadi boleh bilang sama kiri kanan Anda, keluar dari mulut kita kata-kata yang baik. Ya, jangan ada lagi kata, aduh bisnis susah. Aduh, saya sekarang encok, saya sakit, saya apa. Jangan ada kata-kata seperti itu, amin. Bisa kata-kata yang lebih bagus. Saat ini kalau bisnis lagi keadaan dan, kondisi saat ini buat saya kesempatan untuk lebih maju. Kalau semuanya jatuh, kita maju, berarti kita nanti waktu bisnisnya normal, apa yang terjadi? Kita akan udah ada di depan. Baiklah kata-kata yang positif. Percaya atau tidak, kadang-kadang kita doa minta kesembuhan. Tuhan Yesus, sembuhkan aku oleh bilur-bilurmu Tuhan Yesus, segala sakit penyakit aku telah sembuh. Tiba-tiba saya ketemu Robi tanya, oke Dir, sakitnya apa? Ya ini Rob, gak tahu Rob, ini kayaknya masih sakit. Siapa yang membatalkan doanya? Kita sendiri yang membatalkan doa kita, amin. Jadi setiap yang keluar dari mulut kita adalah penyembahan dan ucapan syukur. Amin. Ya, jadi ucapan syukur inilah yang paling penting. Karena apa? Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Sampai ada istilah, ya kan? Kadang-kadang kata-kata yang dari lidah kita, dari mulut kita bisa membunuh kita, benar? Nah, bisa menyakiti hati kita. Itu hidup dan mati dikuasai lidah. Waktu zaman kita dapat statement ini, emang kita tahu firman Tuhan sudah ada pada dulu? Banyak sekali yang nggak tahu, tapi setiap kata-kata yang bermakna seperti ya kita bisa membunuh orang dengan suatu kata-kata yang jahat gitu, betul? Nah, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah itu dari mana? Halo? Dari kata-kata, betul? Nah, ini Alkitabiah, ya. Jadi kata-kata yang harus keluar dari mulut kita selalu adalah kata-kata yang motivasi, menguatkan iman dan membangun. Amin. Ya, jangan ada kata-kata yang sia-sia. Karena kata-kata yang sia-sia menghancurkan kita sendiri. Percaya atau tidak, kita sendiri kalau mengeluarkan kata-kata yang selalu sia-sia, itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Saya waktu papa kedukaan, ada teman menanyakan kepada saya, kenapa sih kamu gak sedih? Siapa mungkin bilang gak sedih? Ya kan, papa meninggal pasti sedih. Tapi apa yang saya keluarkan dari kata-kata yang kalau mereka berbicara, udah tabakan, apa-apa, bla 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 gitu. Saya akan jawab, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi saya katakan pada pagi ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melebihi Tuhan kita. Amin. Jadi kita percaya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nah, di Kolose 4 ayat 6, hendaklah, nah ini nyambung dengan dipelengkapi oleh kasih ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bahwa bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap
orang. Amin. Jadi kata-katamu itu senantiasa penuh dengan kasih. Kalau penuh dengan kasih artinya penuh dengan lemah lembut, penuh dengan pengharapan, penuh semuanya penuh dengan tulus dengan kasih. Bukan dengan kasar. Kasih sama kasar. Bedanya cuma satu ih, satu ar. Betul? Kasih. Benar, kasar. Bedanya dikit. Bedanya hanya 2 kata terakhir. Bukan secara kebetulan, bahasa Indonesia kasih dan kasar. Tapi seberapa banyak kita selalu keluarkan kata-kata yang terutama kepada siapa? Pembantu. Itu pembantu kebodoh banget katanya. Ya kalau dia pintar, dia nggak jadi pembantu, dia jadi ya majikan, benar nggak? Jadi kalau jangan katakan kepada pembantu, kalau pembantu itu bodoh banget, yang bodoh kita, kalau kita sebutkan pembantu itu bodoh banget. Oke? Kepada orang yang di bawah kita, jangan pernah katakan apapun dari mulut kita mereka bodoh. Berarti yang bodoh siapa? Kita sendiri. Amin. Saya nggak percaya orang dilahirkan oleh Tuhan Yesus, diizinkan untuk lahir di dunia ini adalah orang bodoh. Saya nggak percaya itu. Hanya mereka belum ngerti. Mereka belum ngerti, kita yang ngerti kata firman Tuhan harus mengajarkan orang yang belum ngerti. Amin. Nah, menguasai diri dari keinginan dan perbuatan. Oke. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Menguasai diri, keinginan daging. Saya di sini tulisnya agak sedikit lembut ya, agak sedikit. Saya karena saya suka makan, jadi saya keinginan makan yang berlebihan. Saya ingatkan pada diri saya sendiri, keinginan makan yang berlebihan. Keinginan makan yang berlebihan itu juga bisa kolesterol dan lain-lain sebagainya. Tapi keinginan daging kadang-kadang seperti ini. Itu yang tersirat kadang-kadang kita mau sesuatu yang sebenarnya bukan haknya kita. Amin. Jadi kita tolong apa yang dikasih Tuhan pada kita pada pagi ini, pada saat ini, ya juga kepada teman-teman yang ada di rumah, tolong dengarkan baik-baik pada pagi ini, apa yang dikasih Tuhan, bersyukurlah. Jangan ada satu keinginan daging kita yang melebihi kemampuan kita. Jadi kita selalu bilang mimpi di siang bolong, benar gak? Jadi gak usah seperti itu. Kalau kita taat, kita datang kepada Tuhan, kita berserah pada Tuhan, Tuhan bisa buka cara kok. Tuhan bisa buka cara. Percaya, waktu kita ada masalah pada pagi ini, itu bukan masalah. Itu adalah tantangan hidup. Jadi saya gak pernah bicara itu adalah masalah, tapi saya bilang itu adalah tantangan. Kalau kita bisa menguasai diri, kita akan lewati tantangan hidup ini penuh dengan harapan. Jadi penuh dengan iman, penuh dengan pengharapan. Nah, kalau kita udah lewat dalam pengharapan, kita akan lewat dalam masa itu, kita akan begitu mengasihi orang karena kita udah pernah mengalami hal-hal yang luar biasa. Kenapa kita diizinkan Tuhan untuk hal seperti ini? Mau tahu jawabannya? Karena Tuhan akan memakai Anda untuk memberkati orang lain lewat persoalan Anda. Lewat persoalan Anda, Tuhan akan memberkati Anda. Memberkati. Persoalan ini, kalau udah kita next level, Tuhan akan memberkati dengan kata, dulu saya juga seperti ini. Dulu saya juga seperti ini. Karena saya ikut Tuhan dan saya berserah pada Tuhan. Mereka akan lebih percaya. Tidak ada hal satupun yang ada di mata Tuhan yang sia-sia kalau kita percaya padanya. Amin. Nah, yang berikutnya adalah keinginan daging. Di mana keinginan daging ya adalah keinginan yang selalu
keinginan mata. Itu yang berikutnya adalah keinginan mata. Keinginan mata yang paling gampang itu adalah ya kita selalu boros dalam belanja lah. Itu yang mata ya. Tapi keinginan mata yang lainnya adalah jangan melihat sesuatu yang bukan dari Tuhan. Ya, jangan memikirkan dari mata turun ke hati. Kadang-kadang kita melihat, kita inginkan saya mau ini, akhirnya jadi rakus. Nah, kadang-kadang kita mau jadi kaya, kita bisa jadi kaya karena keinginan mata. Kita lari di hadapan Tuhan. Tadi saya bilang, kalau kita mati, kalau tidak kaya itu kesalahan kita. Tapi ini saya harus jelaskan kepada Anda. Kaya dalam arti sesungguhnya bukan uang, bukan yen. Oke? Orang yang banyak duitnya, banyak hartanya, kadang-kadang sampai hari ini juga cukup menderita. Kaya dalam arti sesungguhnya adalah kaya akan damai sejahtera sukacita dari surga memberkati kita. Amin. Kalau orang Hokkien selalu saya katakan, Ping An. Waktu saya masih kecil, saya belum mengenal Tuhan. Saya sering dengar, papa, mama, ama saya doa, popoi Ping An. Betul? Kalau bagi orang Hokkien pasti bisa dengar artinya itu. Kita nggak tahu artinya damai sejahtera, tapi saat kita bersuka cita, saat kita mengenal Tuhan, Ping An, itu sudah nggak ada doa orang tua dulu kita, nenek moyang kita doanya, kasihlah anakku satu mobil, satu rumah, satu ada? Ada teman-teman? Buat Linda benar ya? Benar ya? Kalau kita orang Hokkien kita, popoi Ping An, berikan damai sejahtera. Jadi kaya dalam arti sesungguhnya adalah damai sejahtera. Kalau kita punya Ping An, kita punya damai sejahtera, adanya kita orang paling sukacita di dunia. Kita paling kaya di dunia ini. Amin. Lihat kiri kanan Anda, Anda kaya. Coba lihat kiri, tunjukin Anda kaya. Anda kaya, Anda kaya. Karena ada anak-anak Tuhan, Anda kaya. Amin. Jangan pernah katakan kita miskin, oke? Saya selalu katakan, kata-kata itu bisa menghancurkan kita, benar? Kalau saya ini orang berduit. Kata iman ya, oke. Sama-sama, saya ini orang berduit. Oke, saya tunjukin ya. Adakah di Indonesia duitnya lebih besar dari ini? Semua pernah pegang duit ini? Amin. Artinya Anda orang berduit. Cuma lembarnya ada yang lebih banyak, ada yang lebih dikit. Be positif aja. Tuhan akan memberikan sesuai kemampuan kita masing-masing. Amin. Jadi jangan pernah katakan kita miskin, jangan pernah katakan kita susah, jangan pernah katakan kita ini tidak berada. Kalau Tuhan udah memberikan Anda damai sejahtera, berikan Anda sukacita, ya, Anda pasti kaya. Amin. Kalau Anda masih kurang yakin, bilang aja Anda orang berduit. Kalau nggak ada duit nggak mungkin, Anda kan pasti untuk belanja, benar? Orang berduit. Jadi kata-kata itulah adalah kata-kata yang cukup membuat kita bisa tenang. Amin. Nah, yang terakhir, dia bicara apa? Perbuatan kesombongan, keangkuhan. Di mana yang terakhir itu adalah perbuatan kesombongan. Kadang-kadang kita diberkati secara luar biasa. Hai teman-teman yang diberkati secara luar biasa pada pagi ini, saya katakan. Itu bisa membuat kita menjadi sombong. Kenapa saya selalu katakan? Saya selalu katakan kepada Pak Yusuf, Pak saya mau melayanin. Karena melayanin adalah anugerah. Melayanin adalah anugerah. Kalau tidak, kalau Anda jalan terus di dalam dunia nyata, dunia sekuler, saya garansi teman-teman, Anda akan jatuh ke dalam dunia yang tidak benar. Saya garansi itu. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk bisa menjadi berkat. Amin.
bukan kesempatan untuk bisa menghancurkan orang. Berapapun yang kamu dapat pada pagi ini, janganlah Anda sombong. Ciri-ciri orang yang sombong, yang merasa lebih hebat, dan gila hormat. Artinya ada kata gila. Bedanya cuma gila jiwa sama gila hormat. Jadi memandang orang lain lebih rendah dan tidak menghargai orang lain. Suka dipuji dan tidak mau kalah. Penguasaan diri inilah yang paling penting juga. Kita diberkati Tuhan itu karena Tuhan mau memakai kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Amin. Uang itu adalah titipan dari Tuhan. Semua yang kita dapat adalah titipan dari Tuhan. Saya pernah merasakan dalam kesaksian hidup saya. Dalam satu hari, puluhan tahun uang yang saya simpan lenyap satu hari dan minus. Bukan minus ya, minus. Saya sama Nelly harus menghadapi tantangan itu secara luar biasa. Tapi saya bersyukur pada Tuhan pada pagi ini. Ya, pagi ini saya bersyukur pada Tuhan. Lewat masalah itulah, lewat kejadian itulah, lewat semuanya itulah karakter saya dibentuk. Amin. Lewat semua itulah kita akan menjadi orang yang lebih berbelas kasihan karena kita pernah masalah. Lewat masalah itulah kita akan menjadi lebih sabar. Saya kasih tips, mau nggak teman-teman? Supaya Anda nggak bisa sakit hati. Oke, mau? Kita kan suka dengar ocehan orang ya. Gosip-gosip tentang kita, jelek-jelekin kita, benar? Ya, benar nggak? Banyak nggak gitu? Banyak? Nah, saya kasih tips di dalam mindset hidup saya. Saya selalu katakan kepada tim saya semua juga, kepada gini. Selama kita tidak minta uang sama mereka, tidak minta makan, tidak minta minum, tidak minta tempat tinggal sama mereka juga. Mereka mau ngomong sampai berludah-ludah, sampai ngiler, itu nggak ada urusan. Mereka itu tidak tahu mereka salah. Kalau Anda tanamkan itu di mindset Anda teman-teman, Anda akan sukacita. Kalau tidak, dia ngobrolin kita, dia ngomongin kita, kita sakit hati, dia malam ngorok. Kita nggak bisa tidur. Amin. Seberapa banyak yang sering terjadi pada hidup kita pada kata-kata saya yang terakhir? Seberapa banyak seringnya kita marah-marahin orang? Penguasaan diri itu penting sekali. Kembali lagi, penguasaan diri adalah menahan diri, mengekang diri, dan menjaga diri. Supaya kita bisa menjadi pemimpin yang mengatur semuanya, supaya kita lebih bijaksana. Tanpa penguasaan diri, kita nggak akan menjadi seorang pemimpin. Tanpa penguasaan diri, kita nggak akan menjadi berkat buat orang lain. Tanpa penguasaan diri, kita nggak akan bisa menunjukkan kasih kepada orang lain. Tanpa penguasaan diri, iman kita nggak akan bertumbuh. Tanpa penguasaan diri, pengharapan nggak ada. Tanpa penguasaan diri nggak ada damai sejahtera. Nggak ada sukacita. Amin. Jadi semua buah-buah roh itu kenapa penguasaan diri di terakhir. Karena tanpa itu juga semuanya sia-sia. Betul? Ya. Jadi saya harap pada pagi ini dan saya bersukacita sekali karena pada pagi ini saya mendapat firman Tuhan ini yang bisa membuat saya lebih menguasai hidup saya secara pribadi. Amin. Dan di mana pada pagi ini kita mau teman-teman siap-siap untuk melakukan yaitu kita bisa hidup menjadi berkat buat orang lain. Amin. Pada pagi ini saya secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang turut dalam doa dan supportnya atas kepulangan papa saya. Ya. Jadi saya nggak pernah bilang atas kepulangan papa saya karena kepulangan papa saya dia hanya berpindah tempat, dia hanya pindah dari dunia nyata ke dunia kekal. Jadi dia hanya berpindah tempat doang, ya kan? Saya selalu katakan, kenapa saya tidak bersedih? Kalau saya nangis-nangis, artinya saya nggak yakin bapak saya ke surga. Karena saya tidak nangis karena saya bersuka cita bahwasanya dia sekarang udah ke rumah bapak. Jadi
Mengucap syukur pada apapun yang terjadi, bukan pada yang enak-enak saja, tapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menjaga kita. Amin. Biarkan firman Tuhan pada pagi ini Tuhan bisa menjadi rema dan kekuatan buat kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan atas semua yang terjadi pada kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Engkau Allah yang bertata di dalam kerajaan-Mu Tuhan yang selalu menjaga kami Tuhan. Engkau selalu yang melindungi kami Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Oh rata kasih ketika rata kota karabuta kasih ketika rata kota karataka. Bapak, pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Biarkan Tuhan Engkau berikan kekuatan Tuhan pada diri mereka masing-masing Tuhan. Untuk bisa menguasai dirinya dengan baik dan benar Tuhan. Sesuai dengan rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Bapak sebentar juga Tuhan, dan hamba-Mu telah menyelesaikan firman-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu kembalikan semuanya adalah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau yang bertata saja di dalam kehidupan kami, Engkau saja yang menjaga kami, Engkau juga yang melindungi kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu Roh Kudus. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus, haleluya. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Engkau dan memberikan kasih karunia. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada Engkau dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah saudara sekalian dengan membawa damai sejahtera daripada Allah, kecintaan kemurahan Allah Bapa kita bersama dalam persekutuan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami menjadi Engkau yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya.